Shalom, selamat bertemu sekali lagi di dalam ruangan Sabda, Bicara Sabda. Pada kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari Bicara Sabda yang telah mengundang saya kali ini untuk berkongsi untuk satu tema yang telah disebutkan, yang diumumkan, yaitu mengenai pelayanan sosial sekolah migran. Baiklah, pada perkongsian ini saya akan membagikan kepada 3 bahagian, yaitu saya akan memberikan sejarah singkat berdirinya pelayanan sekolah migran di gereja kami, yaitu Gereja Basel Malaysia BM. Kemudian yang kedua, saya akan berkongsi mengenai apakah dasar pelayanan ini dan juga visi misi daripada pelayanan kami ini. Dan yang ketiga adalah mengenai apakah peranan kita sebagai gereja dan komuniti Kristen di dalam pelayanan sosial kepada migran yang ada di Malaysia. Semoga melalui perkongsian ini akan dapat memberi kita inspirasi sebagai pemimpin untuk memiliki mata dan hati yang peka kepada keperluan di dalam komuniti kita. Yang pertama sekali adalah mengenai bagaimana sejarah singkat berdirinya pelayanan sosial sekolah-sekolah migran di BCC MBM. Pada masa sekarang ini kami mempunyai 5 buah pelayanan sekolah migran, yaitu The Good Samaritan Home yang berada di Keningau, yang kedua Grace Center di Penampang, yang ketiga Agape Home Kundasang, yang keempat Immanuel Home di Tambunan, dan yang kelima Ebenezer Home di Masilau Kundasang. Pelayanan sosial ini di gereja kami pada secara resminya lah bermula pada tahun 2005 apabila adanya keluhan dari anggota jemaat warga negara Indonesia yang pada waktu itu tidak dapat lagi menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kerajaan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mereka harus menghantar pulang anak-anak mereka dan berpisah dengan orang tua atau ibu bapak yang harus bekerja di Sabah. Anak-anak yang tidak bersekolah, kita melihat pada waktu itu kelihatan berkeliaran di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu, terutamanya di pasar-pasar besar, dan juga di Keningau yang menyatakan bagaimana anak-anak ini tidak ada hala tuju ataupun mereka terbiar. Jadi di gereja kami ada 2 pribadi hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu di Kota Kinabalu dan juga Keningau yang terbeban dengan senario ini, dan mereka memulakan pelayanan khususnya yang di Kota Kinabalu ini memulakan kelas hujung minggu di gereja untuk anak-anak migran dari anggota jemaat gereja BCC MBM pada waktu itu. Setiap hujung minggu mengadakan kelas untuk membaca, menulis, dan mengira. Kemudian dari itu, melihat kepada keperluan ini, maka kepimpinan pusat BM pada waktu itu memulakan pelayanan sosial ini dengan bekerja sama bersama dengan rekan misi yang juga turut terbeban apabila kami berkongsi akan keperluan pelayanan yang ada pada waktu itu. Maka sekolah-sekolah migran BCCM dimulakan yang pada awalnya kami hanya menyewa bangunan kedai ataupun rumah untuk memulakan sesi-sesi pembelajaran yang pada waktu itu kami sebut hanya sebagai pusat tuition atau tuition center. Yaitu yang pertama The Good Samaritan Home dimulakan pada 2005. Grace Center di Penampang dimulakan pada 2006 di sebuah bangunan kedai, dan Rumah Agape dimulakan pada 2011. Immanuel Home pada 2015, dan yang terbaru yaitu Ebenezer Home di Masilau Kundasang pada tahun 2022. Syukur kepada Tuhan dengan berkat penyertaan dan juga sokongan dari Majelis Pusat BM dan rekan-rekan misi yang juga bersama-sama kami dari awal, dan juga majelis gereja setempat yang ada baik di Keningau, di Penampang, yang ada di Kundasang, di Tambunan, bersama-sama dengan paroki maupun juga pribadi tertentu yang sangat menyokong pelayanan ini, maka
kebanyakan ataupun hampir semua daripada pusat pelayanan sosial ini telah memiliki tempat yang tetap atau bangunan yang tetap untuk menjadi tempat kegiatan belajar anak-anak ataupun yang kita sebut sebagai CLC, ya, tempat kegiatan belajar untuk anak-anak migran. Setelah melalui berbagai cabaran, ada begitu banyak cabaran dan tantangan sebenarnya yang dihadapi oleh pihak pusat maupun juga oleh sekolah-sekolah ini, maka pada tahun tidak sama sebenarnya untuk setiap CLC ini untuk bergabung dengan konsulat. Kami memutuskan ya untuk perlu bergabung dan bekerja sama dengan konsulat Indonesia untuk menjadi salah satu pusat pembelajaran community ataupun CLC yang menginduk kepada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu atau SIKK yang didirikan pada tahun 2009, ya. Artinya CLC kami itu adalah merupakan cabang ataupun dia punya cawangan lah daripada induk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, yang mana mereka sebenarnya baru saja berdiri pada tahun 2009, dan semua Community Learning Center ini atau CLC ini menggunakan kurikulum di bawah Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia, Kementerian Pendidikan, ya. Jadi kami melihat bahwa hal ini sangat perlu, memandangkan memang anak-anak di kebanyakan CLC ini adalah warga negara Indonesia, dan juga karena adanya sekolah Indonesia yang di bawah konsulat Indonesia sendiri yang sudah menawarkan ataupun sudah membuat fasiliti supaya anak-anak ini akan mempunyai pendidikan, dan pendidikan mereka itu adalah pendidikan yang terjamin, ya, yang legal lah begitu. Jadi pada hari ini CLC di bawah Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, ya, di seluruh Sabah dan Sarawak, ya, yang mana kami mempunyai 5 buah CLC, mempunyai sekitar 313, ya, yang disebut sebagai tempat kegiatan belajar, ya, di seluruh Sabah dan Sarawak. Untuk sekolah rendah atau yang disebut dalam Indonesia itu sekolah dasar, dan juga sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah lah kalau di Malaysia. Jadi sekitar pelajar-pelajar di 300 buah tempat kegiatan belajar ini atau CLC ini mempunyai sekitar 18.000 pelajar dengan guru-guru seramai 770 orang. Jadi inilah Community Learning Center yang ada di Sabah dan Sarawak yang hanya warga negara Indonesia, ya, yang dimiliki oleh Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di bawah Kementerian Pendidikan Indonesia dan di bawah Konsulat Indonesia. Jadi 313 ini sudah ada sejak 2009. Nah, kita melihat di sini bahwa adanya keperluan pelayanan yang sangat besar, ya, dengan adanya begitu banyak anak-anak migran yang lahir di Sabah atau di Malaysia ini, karena ada begitu banyak pekerja-pekerja yang datang untuk bekerja di Malaysia. Jadi ini adalah merupakan satu bidang pelayanan atau pelayanan sosial yang perlu diambil atau perlu dilakukan oleh gereja ataupun community yang ada di Sabah untuk membantu, untuk kita bersama-sama menyelesaikan ataupun bersama-sama kita memikirkan bagaimana mencari jalan keluar, membantu anak-anak yang memerlukan pendidikan. Jelang kami memulakan pelayanan ini, kami juga bagaimana kami memulakan pelayanan ini adalah atas dasar panggilan daripada kita sebagai gereja. Bagaimana kita sebagai gereja dipanggil untuk melihat keperluan yang ada di tengah-tengah community. Jadi kami, dasar daripada pelayanan kami adalah yang pertama daripada Injil Markus sendiri, dari ayat 9 ayat yang ke-37 mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ya, saudara-saudari, Yesus mengajar kita untuk menerima orang yang terkecil seperti kanak-kanak yang sering dianggap kedudukannya tidak penting.
mungkin yang selalu kita katakan masih belum tahu apa-apa, yang selalu dibelakangkan atau dianggap sebagai beban yang menyusahkan, ya. Yesus menegur murid-muridnya yang pada waktu itu di dalam konteks ayat ini mereka sedang bertengkar di tengah jalan, mereka sedang berselisih atau saling bertanya siapakah di antara mereka yang terbesar. Dan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa anak yang kecil yang seperti ini, anak yang polos, adalah anak yang penuh dengan kerendahan hati. Yesus mau mengajar, menegur murid-muridnya supaya mereka tidak memandang rendah orang lain ataupun mementingkan diri sendiri. Dengan pertanyaan siapakah yang terbesar di antara mereka itu sudah menunjukkan bahwa mereka menganggap diri mereka penting dan orang lain itu tidak penting. Yesus mengajak kita melihat seorang anak yang penuh ketulusan dan kerendahan hati, dan Yesus katakan supaya menerima anak itu adalah seperti menyambut aku dan Dia, yaitu Allah yang mengutus Yesus sendiri. Seorang anak begitu berharga di mata Tuhan, karena melalui anak itu Tuhan mau mengajar kita tentang kebenaran firman-Nya. Jadi kehadiran anak di tengah community kita, di tengah-tengah kita adalah merupakan satu panggilan daripada Tuhan untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak. Yang kedua adalah daripada Efesus pasal 2 ayat 19 hingga yang ke-22, berbunyi, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, ayat ini saya pikir bukan asing bagi kita dan kita sudah memahami, mengetahui. Sebagai umat yang ditebus Kristus, kita telah masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai warga negara surga. Sebagai saudara seiman, tidak ada lagi orang asing atau pendatang, karena semua kita disatukan sebagai satu keluarga, disatukan oleh darah Kristus. Kristus sebagai batu penjuru yang menjadi fokus di dalam kita membangun persaudaraan sebagai keluarga. Jadi Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah yang memisahkan golongan, taraf, bangsa, bahasa, warna kulit, dan sebagainya. Jadi inilah yang merupakan dasar. Kita sebagai warga negara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah dan Sarawak ini, apabila ada community sebagai orang yang asing yang baru, apakah tugas kita? Apakah tanggung jawab kita adalah menerima dan menyambut? Karena di dalam Tuhan sendiri mengatakan tidak ada lagi orang asing dan tidak lagi pendatang. Karena semua kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus adalah satu di dalam keluarga. Dalam komite kami sebagai pusat, sebagai pelayanan sosial, kami ada komite yang pada awalnya dipengurusikan oleh seorang penatua. Dalam beberapa waktu ini kami telah melihat bahwa kami perlu mengemaskinkan misi daripada pelayanan sosial ini. Pada awalnya misi kami hanyalah untuk mengajarkan anak-anak bagaimana mereka boleh membaca, menulis, mengira. Itu sudah merupakan hal yang basic daripada seorang anak supaya mereka tidak buta huruf dan sekurang-kurangnya mereka boleh membaca dan menulis. Tetapi dalam perkembangan yang ada di mana ada begitu besar keperluan pelayanan ini, maka kami melihat misi itu bukan hanya sekadar supaya anak itu membaca, menulis dan mengira, ya, tapi lebih daripada itu karena kita sebagai community Kristen, kita sebagai gereja yang mau mengabarkan Injil Kristus kepada setiap kesempatan yang ada, maka kami melihat bahwa di dalam pelayanan ini misi yang utama adalah supaya anak-anak yang kita layani itu akan mengalami anugerah kasih Tuhan melalui pendidikan kerohanian dan juga akademik, ya. Anak-anak menerima, yang kedua, anak-anak menerima pendidikan formal, sesuatu yang merupakan basic dan harus wajib sepatunya bagi setiap anak untuk memperolehnya, dan mereka mampu melanjutkan pendidikan ke peringkat tertinggi. Ya, dimanapun peringkat tertinggi yang akan mereka ikuti atau mereka pelajari nanti, dan kemudian mereka mempunyai keahlian, kemahiran sendiri, dan mereka boleh berkhidmat baik di negara asal atau di mana saja yang mereka mampu untuk diterima setelah mereka mempunyai pendidikan. Ya, dan yang ketiga adalah merupakan pengurusan
sekolah-sekolah yang ada, maka kami perlu memperhatikan bagaimana kebajikan daripada anak-anak dan juga guru-guru dan mempunyai pengurusan yang seragam. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, pendidikan adalah merupakan kunci kepada perubahan minda dan cara hidup, ya. Orang tua yang datang sebagai tenaga kerja atau migran, ya, ke Malaysia ini, ke Sabah ataupun Sarawak, mereka pasti menginginkan masa depan yang lebih baik dan terjamin untuk anak-anak mereka. Jadi dengan adanya pendidikan ini akan memutuskan rantai kitaran yang mereka dulu lalui, baik oleh orang tua mereka atau moyang mereka yang sudah lama berada di Sabah ataupun yang sudah biasa dengan pekerjaan menjadi sebagai buruh migran dan sebagainya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dari awal misi pelayanan kami ini adalah hanya sekitar menolong anak-anak untuk menguasai 3M, membaca, menulis, dan mengira. Dan ini sudah juga salah satu misi supaya mereka dijauhkan daripada kegiatan sosial yang tidak sehat, karena mereka sibuk ataupun mereka berada di dalam sekolah untuk belajar. Dan pada masa yang sama, dengan adanya perhatian dari pihak konsulat dan Kementerian Pendidikan Indonesia juga, maka kami juga melihat bahwa masa depan anak-anak ini terjamin, karena setiap anak-anak yang belajar di semua community learning center ini, mereka terdaftar di dalam sistem pendidikan Indonesia dan mereka berpeluang untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat tertinggi di Indonesia dan dapat kembali berhebat di negara asal seperti yang saya katakan sebentar tadi. Jadi apa yang kita lakukan di dalam pelayanan ini maupun semua CLC yang ada adalah merupakan satu peluang untuk kita berikan kepada generasi yang baru ini, generasi yang muda ini, supaya mereka ada masa depan, ada perubahan di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi orang yang berjaya. Jadi hal yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana kita sebagai gereja dan community Kristen di dalam pelayanan sosial ini, ya. Seperti yang kita tahu, populasi Malaysia dikatakan bahwa pada tahun 2002 yang terakhirlah dalam statistik 2021 mengatakan adalah sekitar 32 juta, di mana tenaga kerja yang ada adalah sekitar 16 juta. Ini statistik dari tahun 2021, ya. Dan migran yang ada di Malaysia ini, ya, di Malaysia, ya, dianggarkan lebih daripada 1 juta ataupun sebenarnya adalah hampir 2 juta. Ini 2019 punya statistik lah daripada Jabatan Immigration. Dan daripada semua migran yang ada di Malaysia ini, yang paling banyak adalah warga negara Indonesia yang dikatakan sebanyak 690.000, ya. Ini pun juga statistik pada tahun 2019. Nah, jadi statistik yang ada di atas ini sudah menunjukkan bahwa tenaga migran yang datang ke Malaysia adalah satu angka yang besar dan memberikan impak kepada kehidupan bermasyarakat kita, ya. Jadi tenaga migran yang hadir di tengah kita tidak dapat nafikan bahwa mereka memberikan sumbangan yang besar untuk pembangunan negara kita, ya. Oleh itu, anak-anak yang lahir di Malaysia bukan hanya tanggung jawab orang tua pekerja migran itu sendiri, tetapi juga adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, karena mereka berada di community kita, berada di tengah-tengah kita. Bertanggung jawab kita bersama untuk memastikan anak-anak yang ada di depan mata kita itu mendapat hak mereka untuk pendidikan dan kehidupan yang sewajarnya. Di dalam convention hak anak-anak perkara 28 dan 29 menegaskan tentang hak anak-anak di dalam pendidikan, ya. Saya baca di sini, negara-negara pihak hendaklah mempromosikan dan menggalakkan kerjasama antara bangsa dalam perkara yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk menyumbang kepada pembasmian kejahilan dan buta huruf di seluruh dunia dan memudahkan akses kepada pengetahuan saintifik dan teknik dan kaidah pengajaran yang modern. Dalam hal ini, perhatian yang khusus hendaklah diberikan kepada keperluan negara-negara membangun. Negara-negara pihak bersetuju bahwa pendidikan kanak-kanak hendaklah dihalatujukan kepada perkembangan personality, bakat, dan kebolehan mental dan fisikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. Yang kedua, perkembangan rasa hormat bagi hak asasi manusia dan kebebasan asasi dan bagi prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perkembangan rasa hormat bagi ibu bapa anak-anak, identiti kebudayaan, bahasa dan nilainya sendiri, bagi nilai kebangsaan negara yang diduduki oleh anak-anak itu, negara yang daripadanya dia berasal, dan bagi tamadun yang berbeza daripada tamadunnya sendiri. Penyediaan kanak-kanak bagi hidup yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas,
dalam semangat persefahaman, keamanan, toleransi, kesamaan jantina, dan persahabatan di kalangan semua orang, kumpulan etnik, kebangsaan, dan agama, dan orang yang asal-usulnya penduduk asli, dan yang terakhir perkembangan rasa hormat bagi alam sekitar semula jadi. Jadi di dalam convention untuk anak-anak ini sendiri sudah menyatakan bahwa tanggung jawab bagi negara di mana anak itu berada atau di mana negara asal anak-anak itu, semuanya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan supaya perkembangan daripada kanak-kanak itu mereka akan dikembangkan dalam personality mereka, bakat mereka, kebolehan secara mental dan fisikal, semuanya mereka perolehi. Dan itu adalah tanggung jawab daripada negara, community, budaya di mana anak itu berada, di mana dia tinggal, di mana dia sedang duduk, ya. Katakan negara yang diduduki oleh kanak-kanak itu. Jadi bagaimana mereka belajar? Bagaimana mereka mengetahui? Bagaimana mereka memperoleh itu? Kalau kita sebagai orang asal, orang yang ada di negara ini tidak membantu, tidak menjadi saluran kepada anak-anak itu untuk memperoleh semua yang harus dan yang menjadi hak mereka sebagai anak-anak. Ya saudara-saudari, bagaimana kita sebagai komunitas Kristen memainkan peranan untuk memastikan anak-anak mendapat hak mereka selama mereka di usia kanak-kanak. Mereka perlu berkembang menjadi pribadi dan community yang sehat, ya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini adalah merupakan respon kita terhadap kasih Tuhan kepada kita. Mengasihi Tuhan dinyatakan dalam perbuatan dan tindakan kita sehari-hari, ya. Bagaimana kita menjangkau golongan yang bukan diri kita, ya. Jadi marilah kita bersama bertanya apa yang dapat kita lakukan untuk memberkati anak-anak migran yang ada di tengah kita hari ini, dengan menyumbang dalam pendidikan kepada anak-anak migran yang ada di Malaysia ini, dengan memberikan khidmat kepakaran dalam segala bentuk pendidikan yang diperlukan, baik dalam akademik, kerohanian, maupun membangun kepribadian dan karakter anak-anak itu supaya mereka menjadi saksi akan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, kita boleh membuka pusat pembelajaran community di mana adanya anak-anak migran yang tidak bersekolah atau terbiar. Dan kita juga boleh menghubungi pusat-pusat pembelajaran community yang terdekat untuk mendaftarkan anak-anak migran yang mungkin kita tahu yang tidak bersekolah ataupun yang tidak tahu bagaimana mereka boleh bersekolah, mendapatkan pendidikan. Kita juga boleh menyambut anak-anak migran yang berada baik yang berasal, ya, yang berada di Kota Kinabalu inilah contohnya mereka yang berasal dari Keningau, Tawau, Sandakan, di mana mereka harus meneruskan persekolahan mereka di Kota Kinabalu. Jadi kita boleh menjadi saluran berkat dengan menyambut mereka, mungkin menyediakan tempat untuk mereka supaya mereka boleh mengikuti pembelajaran mereka tanpa halangan. Jadi marilah bertindak untuk bersama-sama memberikan pendidikan yang sewajarnya kepada anak-anak migran, ya, yang ada di sekitar kita, yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, yang ada di Sarawak, supaya mereka menjadi generasi yang berpendidikan dan berjaya dalam kehidupan mereka. Saya pikir pelayanan yang kita boleh lakukan ialah dengan menjangkau, dengan menyatakan apa yang kita boleh lakukan. Apabila ada anak yang ada di hadapan kita, Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu menyambut mereka, maka kamu menyambut aku, dan apabila kamu menyambut aku, kamu menyambut dia yang mengutus aku. Semoga perkongsian pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita, bagaimana kita melihat keperluan daripada anak-anak yang memerlukan pendidikan, karena anak-anak adalah masa depan sebuah negara. Ya, dimanapun mereka berada, anak-anak ini adalah merupakan tonggak di dalam kejayaan atau keberhasilan sebuah negara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita yang mendengar perkongsian pada hari ini. Amin.